Agar dapat masuk ke Universitas Airlangga, Gu Junpyo harus menyelesaikan permasalahan terkait kode kristal protein 1M4R menggunakan ilmu bioinformatika. Dapatkah ia menyelesaikannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Bioinformatika Praktikum D4 kelompok 4 dengan saya Faiz Jamaluddin dengan NIM akhir 073. Dengan saya Indari dengan NIM akhir 081. Saya Hervenia Silmina dengan NIM akhir 084. Dan saya Areta Nur Artanti dengan NIM akhir 085. Kami akan membantu Gu Junpyo dalam menyelesaikan ujiannya untuk masuk ke universitas. Untuk dapat mengetahui fungsi, struktur, domain, dan juga jumlah chain protein tersebut, langkah awal yang harus kita lakukan yakni masuk ke websitenya UniProt. Kemudian memasukkan keyword atau kode identifikasi protein tersebut yakni 1M4R. Nah, di sini langsung terlihat hasilnya dengan nama proteinnya yakni protein interleukin 22 dengan organismenya Homo sapiens dan panjangnya 179. Kemudian langsung saja kita klik. Nah, di sini kita bisa melihat berbagai informasi terkait protein tersebut, salah satunya yakni fungsi dari protein ini. Nah, untuk protein tersebut, ini merupakan protein sitokin yang berperan dalam respon jaringan selama peradangan. Selain itu, juga sebagai regenerasi sel epitel untuk mempertahankan fungsi penghalang setelah cedera dan untuk mencegah kerusakan jaringan. Kemudian, protein sitokin ini juga mempromosikan fosforilasi GSK3B di SER9 dan CTTN. Nah, selain fungsinya, kita juga bisa melihat domain dari protein ini. Langsung saja kita klik ke bagian family dan domains. Nah, di sini terlihat bahwasanya protein ini memiliki domain protein pensinyalan, di mana protein pensinyalan ini memiliki urutan sinyal. Peptida biasanya hadir pada ujung end protein dan yang ditakdirkan untuk disekresikan atau bagian dari komponen membran. Urutan sinyal biasanya sepanjang 20-30 asam amino berinteraksi dengan partikel pengenalan sinyal dan mengarahkan ribosom ke retikulum endoplasma di mana penyisipan kotranslasi terjadi. Peptida sinyal sangat hidrofobik, tetapi memiliki beberapa asam amino bermuatan positif. Nah, selain itu kita juga bisa melihat phylogenetic database-nya, kemudian family dan domains-nya. Kemudian untuk dapat mengetahui struktur 3 dimensinya, kita bisa langsung masuk ke bagian structure. Nah, di sini kita bisa melihat struktur 3 dimensi protein tersebut. Di sini kita bisa zoom in, zoom out, terus bisa melihat pada berbagai sisinya. Kemudian di sini juga sudah tertulis bahwasanya protein ini memiliki chain protein atau rantai proteinnya sebanyak 2, yakni A dan B, dengan resolusinya sebesar 2 Armstrong. Nah, di sini kita memilih yang bagian teratas karena yang bagian teratas ini biasanya memiliki similaritas yang lebih tinggi. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu membuat struktur 3D dari reseptor protein menggunakan Swiss model. Sebelum itu, kita cari dulu sequence proteinnya yang ada di UniProt. Setelah itu, memasukkan kode identifikasinya pada UniProt dan diketahui protein yang dicari yaitu interleukin protein. Dan ketika sudah terlihat bagian keseluruhan dari protein interleukin tersebut, pilih tulisan sequence yang ada pada bagian pojok kiri bawah, lalu klik download dalam format FASTA. Lalu setelah terdownload, salin urutan sequence asam amino dari protein interleukin ini untuk mengetahui sequence asam amino dari protein yang ingin dimodelkan. Lalu kita beralih ke web selanjutnya, yaitu Swiss Model untuk pemodelan struktur 3D-nya. Mula-mula mengakses web Swiss Model pada pencarian yang muncul di Google. Kemudian saat muncul tampilan Swiss Model, tampilan utamanya, kita pilih Start Modeling, lalu menempel urutan sequence asam amino yang telah disalin dari UniProt ke dalam kotak input yang tersedia, lalu klik Build Model. Dan tunggu proses pemodelan selesai yang mungkin akan memakan waktu beberapa menit. Seperti yang kita ketahui, Swiss Model ini akan secara otomatis mencari template struktur protein yang sesuai berdasarkan urutan sequence asam amino yang telah dimasukkan tadi. Swiss Model merupakan server permodelan homolog struktur protein yang sepenuhnya otomatis. Tujuan dari server ini adalah membuat pemodelan protein yang dapat diakses oleh semua peneliti ilmu hayati di seluruh dunia. Dan Swiss Model inilah yang memungkinkan pengguna membuat model 3 dimensi dari protein dengan mudah menggunakan urutan asam amino sebagai inputnya. Dengan proses pemodelan yang otomatis, menghemat waktu dibandingkan dengan pemodelan manual, memungkinkan para peneliti untuk fokus pada analisis data dan eksperimen lanjutannya. Pada bagian ini mulai terlihat proses pembentukan model 1 dan 2 dari sequence asam amino yang telah dimasukkan tadi. Model telah selesai terbentuk dan struktur protein akan ditampilkan dengan informasi tentang query cover dan person identity dari masing-masing model.
Lalu pilih template dengan query cover dan person identity yang telah dipilih, yaitu pada kode 1M4R atau disebut protein interleukin yang menempati model pertama. Sebagai informasi tambahan, perlu diketahui dalam proses permodelan homolog menggunakan Swiss model dalam pemilihan template struktur protein yang dicari dengan query cover dan person identity yang tinggi ini adalah langkah yang sangat penting untuk memastikan model 3D yang dihasilkan. Seperti semakin tinggi person identity dan query cover, maka semakin akurat model yang dihasilkan, semakin sesuai dan lengkap, serta lebih relevan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita dapat menghasilkan protein yang dapat diandalkan untuk berbagai analisis lebih lanjut. Halo Gujunpyo, pada bagian ini kita akan belajar melakukan docking menggunakan software Pyrex. Yang pertama, kita akan mencari ligand di situs PubChem dengan cara membuka browser dan mengunjungi situs PubChem. Di kotak pencarian, ketik nama ligand yang dibutuhkan yakni quercetin. Kemudian kita akan menunggu hasilnya. Setelah hasil pencarian muncul, pilih struktur kimia yang sesuai, klik pada tautan untuk membuka halaman daftar ligand, lalu unduh struktur ligand dalam format SDF dengan cara mengklik download dan simpan pada file komputer kamu. Sekarang, buka software Pyrex di komputer kamu. Selanjutnya, pilih plugin OpenBubble. OpenBubble ini berfungsi untuk mengonversi format kimia yang akan merubah dari format SDF menjadi PDB. Kemudian kita akan memasukkan ligand target ke dalam proyek Pyrex dengan pilih Insert New Item dari menu, lalu klik Open, dan akan muncul struktur kimia yang akan dikonversi dari SDF menuju PDB. Setelah itu, klik kanan dan pilih Minimize All untuk mengurangi atau meminimasi energi internal dari ligand. Setelah itu, kita pilih Convert to Structure Ligand. Selanjutnya, jika ligand sudah siap, kita akan menggunakan Vina Wizard untuk memulai proses docking dengan cara klik Start, kemudian pilih Run Vina, dan kita akan memasukkan makromolekul yang sudah kita pilih. Karena pada sebelumnya kita sudah memasukkan ligand dengan cara klik Convert to Structure Ligand. Jika ligand dan makromolekul sudah terpilih, lalu kita akan mengklik Forward, kemudian klik Maximize, dan Run Vina, dan proses simulasi docking akan berjalan dan kita tinggal menunggu hasilnya. Pada tampilan layar ini, hasil menunjukkan proses docking yang sedang berjalan. Kemungkinan waktu yang diperlukan untuk docking adalah sekitar 60 detik hingga 120 detik sampai presentase pada layar itu mencapai 100%. Jika presentasi sudah mencapai 100%, hasil docking yang ditampilkan berupa nilai energi interaksi antara ligand dari quercetin dan molekul dari protein 1M4R. Dan berikut adalah nilai binding affinity. Setelah itu, kita akan melakukan penyimpanan hasil docking dengan cara memilih file hasil docking, kemudian klik kanan dan memilih Save As dengan format PDB. Setelah itu kita memberi nama file sesuai nama yang akan kita berikan. Setelah melakukan docking antara ligand dan molekul ini,
Hasil juga dapat divisualisasikan dengan menggunakan software PyMol yang akan dijelaskan oleh teman saya. Setelah berhasil melakukan docking protein 1M4R dengan quercetin menggunakan aplikasi Pyrex, kita dapat melakukan visualisasi hasil docking tersebut menggunakan aplikasi PyMol. Kemudian setelah kita buka desktop dari aplikasi ini, di menu atas kita pilih file, kemudian kita open. Kemudian kita buka file hasil docking tadi serta file protein itu sendiri. Kita buka keduanya secara bersamaan. Kemudian nampak di sini bahwa struktur protein hasil docking tersebut sudah divisualisasikan oleh PyMol. Ini adalah ligand dari quercetin dan ini adalah protein 1M4R. Kemudian untuk melihat hasil yang lebih maksimal, kita dapat memilih, kita pencet huruf A di sini. Kemudian kita pilih preset dan kita pilih ligand site dan pilih kartun untuk tampilan kartun. Nah, di sini juga terlihat ikatannya yang lebih detail dan lebih jelas. Untuk dapat melihat informasi lain, kita dapat menambahkan label dengan cara memencet huruf L di sini. Kemudian kita pilih misalkan residu name. Di sini akan muncul nama-nama dari residu asam amino milik dari protein. Untuk informasi yang lebih jelas juga kita dapat mencet atau mengklik bagian sequence di sini. Nah, di panel atas akan muncul juga informasi urutan asam aminonya beserta nama asam amino tersebut. Selain itu kita dapat mengganti label, misalkan kita ingin melihat rantai dari struktur proteinnya, kita dapat mencet chain identifier dan ini juga dapat terlihat bahwa ada rantai yang A dan yang B. Untuk mengetahui lebih jelas lokasinya, kita dapat menggunakan bantuan dari Protein Plus, yaitu website yang dapat memvisualisasikan pose ligand. Sebelum itu kita mengunduh dari hasil visualisasi PyMol ini dulu dengan cara mencet file, kemudian kita export structure, kemudian export molecule. Tanpa mengubah opsi apapun, kita klik save dan kemudian kita ubah tipe file menjadi PDB. Kemudian kita save. Setelah kita save, kita berpindah menuju website dari Protein Plus. Kemudian kita beralih ke website, kita menggunakan Google. Di pencarian kita dapat mengetikkan Protein Plus. Kita pilih Protein Plus yang paling atas. Protein Plus adalah website yang memiliki banyak menu dan fitur, tapi yang akan kita gunakan pada kali ini adalah pose view untuk melihat posisi ligand terhadap proteinnya atau terhadap reseptornya. Karena kita telah memiliki file hasil visualisasi dari PyMol, kita dapat memasukkan cukup satu file saja. Kita pilih hasil visualisasi dari PyMol, kemudian kita klik go. Karena kita telah memiliki file di website ini akan menampilkan di sebelah kiri ada kotak yang akan menampilkan struktur 3 dimensi dari protein. Yang tengah ini adalah informasi dari ligand yang telah kita masukkan tadi, serta yang kanan adalah menu atau fitur yang dapat digunakan dalam website ini. Kita juga dapat mengganti banyak fitur juga di sini. Misalkan kita dapat mengganti background berwarna putih atau abu-abu sesuai kebutuhan dan keinginan. Tapi untuk hasil yang lebih jelas kita dapat menggunakan warna putih. Hasil yang serupa juga nampak ya di website ini maupun di website PyMol yang tadi. Kemudian kita melihat pose view, kita pencet pose view dan kita pencet juga di sini. Kita memilih ligand yang akan kita lihat interaksi posisinya. Kita klik ligand ini, kemudian kita klik calculate. Di website ini akan menampilkan di sebelah kiri ada kotak yang akan menampilkan struktur 3 dimensi dari protein. Yang tengah ini adalah informasi dari ligand yang telah kita masukkan tadi. Nah, di sini terlihat bahwa terdapat informasi terkait ikatan yang lebih jelas antara quercetin dengan protein 1M4R, sehingga dapat dipastikan bahwa quercetin dapat berikatan dengan sisi dari protein 1M4R, yaitu berada di residu list 50, GLU 49, dan sisanya ada di. Dari sini terlihat bahwa terdapat informasi daerah ini. Daerah ini juga dapat menunjukkan bahwa quercetin dapat berpotensi untuk mengganggu ikatan antara protein 1M4R dengan. Ini juga dapat menunjukkan bahwa ligand aslinya. Kita juga dapat mengunduh gambar ini dengan cara misalkan kita pencet di sini, kita unduh format sesuai yang kita inginkan, misalkan PNG, lalu kita dapat klik download pose view image di sini.
Ya, tutorial dari kelompok kami semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan semoga Gojunpyo bisa lolos di universitas yang diinginkan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe guys. Sampai jumpa. Dadah.